Action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang chapter 90, page 307 dan 400. Oke. Yang pertama ada manajemen sumber daya proyek. Di sini ada beberapa proses. Ada plan resource management, yaitu untuk mendefinisikan, estimate activity resource untuk memperkirakan, acquire resource untuk pembentukan, develop tim untuk peningkatan, manage tim untuk proses pengawasan, control resource untuk proses memastikan. Bisa next. Ini ada beberapa poin, yaitu konsep utama untuk manajemen sumber daya proyek, kecenderungan dan beberapa praktik yang muncul dalam manajemen sumber daya proyek, pertimbangan yang menyesuaikan, serta pertimbangan untuk lingkungan yang sigap atau adat. Yang pertama ada plan resource management, yaitu proses mendefinisikan cara memperkirakan, memperoleh, mengelola, dan menggunakan sumber daya tim dan fisik. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada plan resource management, bagian input, yaitu ada program project charter atau piagam proyek, rencana manajemen proyek, project dokumen, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Yang kedua ada alat dan teknik, yaitu berisi penilaian ahli, representasi data, teori organisasi, dan rapat. Dan last but not least ada output, yaitu berisi resource management plan, tim charter atau piagam tim, dan pembaruan dokumen proyek. Yang kedua ada memperkirakan sumber daya kegiatan, yaitu proses memperkirakan sumber daya tim dan jenis, serta jumlah bahan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Sini sama juga nanti ada input, yaitu berisi project management plan, dokumen proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Sini ada alat dan teknik, yaitu isinya ada 7. Yang pertama ada penilaian ahli, bottom up estimating, analysis estimating, parametric estimating, analisis data. Next. Project management information system, dan pertemuan. Sini juga ada output. Yang pertama ada resource requirement, dasar estimasi, resource breakdown structure, dan pembaharuan dokumen. Yang ketiga ada acquire resource, yaitu manfaat dari proses ini. Proses ini menguraikan dan memandu pemilihan sumber daya dan menugaskan mereka ke aktivitas masing-masing. Proses ini dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung sesuai kebutuhan. Di sini ada acquire resource bagian input yang berisi rencana manajemen proyek, dokumen proyek, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Yang kedua ada bagian tools dan teknik yang berisi pengambilan keputusan, keterampilan interpersonal dan tim, prapenugasan, dan tim virtual. Di sini juga ada bagian output yang berisikan physical resource assignment, penugasan tim proyek, resource calendars, dan permintaan perbaikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Nathanael, dipersilahkan. Baiklah, akan saya lanjutkan.
Yang selanjutnya adalah kembangkan tim, di mana untuk poin kembangkan tim ini merupakan progres atau peningkatan kompetisi, interaksi antar anggota tim, dan lingkungan tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Manfaat utamanya yaitu termasuk peningkatan kinerja sesama tim, keterampilan interpersonal, motivasi karyawan, serta mengurangi gesekan, dan juga meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Proses ini diterapkan di seluruh proyek. Untuk dikembangkan tim sendiri, itu ada yang poin pertama yaitu kembangkan tim untuk masukan. Di mana di sini untuk kembangkan tim masukan, ada yang pertama adalah rencana manajemen proyek. Rencana manajemen proyek ini merupakan komponen rencana manajemen proyek, tetapi tidak terbatas pada hanya rencana manajemen sumber daya saja. Nah, jika di poin sebelumnya dijelaskan, rencana pengelolaan sumber daya memberikan panduan dalam memberikan penghargaan, umpan balik, pelatihan tambahan, dan juga tindakan disipliner kepada anggota tim proyek sebagai hasil dari penilaian kinerja tim dan bentuk dari manajemen proyek. Rencana pengelolaan sumber daya ini juga dapat mencakup kriteria penilaian kinerja tim, tapi berbeda dengan rencana manajemen proyek jika di pengembangan tim ini. Lalu yang poin selanjutnya ada dokumen proyek. Dokumen proyek ini merupakan dokumen yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk proses yang akan dijadikan pedoman di proyek. Di sini di dalamnya ada beberapa UU. Yang pertama UU pelajaran yang dipelajari saat mendaftar, UU jadwal proyek, ada penugasan tim proyek, kalender sumber daya, dan juga piagam tim. Lalu yang selanjutnya ada poin faktor lingkungan perusahaan, di mana faktor ini eh, dipera- akan mempengaruhi proses tim pengembangan termasuk tapi tidak hanya semuanya. Namun terbatas hanya pada yang pertama adalah UU kebijakan manajemen sumber daya, lalu ada UU keterampilan anggota tim, kompetisi dan juga pengetahuan khusus, serta ada di UU distribusi geografis dan anggota tim. Yang selanjutnya, poin terakhir adalah aset proses organisasi, di mana aset proses organisasi dapat mempengaruhi proses tim pengembangan termasuk, tetapi tidak terbatas hanya informasi saja, tapi juga hal selain itu. Tidak hanya terbatas pada informasi historis dan repositori yang pelajaran akan dipetik. Lalu yang selanjutnya ada poin selanjutnya yaitu alat dan teknik, di mana alat dan teknik ini ada kolokasi. Collocation ini melibatkan penempatan banyak atau semua anggota tim proyek yang paling aktif di lokasi fisik yang sama untuk meningkatkan kemampuan mereka terampil dalam sebuah tim. Lalu ada yang selanjutnya tim virtual. Tim virtual yaitu memanfaatkan sumber daya yang lebih terampil, pengurangan biaya, pengurangan biaya perjalanan atau relokasi, serta kedekatan anggota tim proyek pemasok, pelanggan, atau pemangku kepentingan utama lainnya. Yang selanjutnya ada teknologi komunikasi, di mana teknologi komunikasi ini akan dijelaskan di bagian 10. Dan ada beberapa UU di teknologi komunikasi ini. Lalu di sini setelah itu ada keterampilan interpersonal dan tim, di mana keterampilan interpersonal ini digunakan untuk proses tapi tidak terbatas pada manajemen konflik dan juga UU yang mempengaruhi. Lalu ada motivasi, perundingan, dan membangun tim. Yang selanjutnya ada pengakuan dan penghargaan. Pengakuan penghargaan ini juga sangat penting dikarenakan dengan pengakuan dan penghargaan, orang akan lebih termotivasi dan juga akan lebih menghargai seseorang di dalam tim tersebut. Dan yang terakhir, yang selanjutnya ada pelatihan, selanjutnya ada penilaian individu tim, dan juga yang terakhir ditutup dengan poin rapat. Lalu yang selanjutnya ada keluaran, di mana keluaran ini ada yang pertama penilaian kinerja tim, di mana pada subbab ini dijelaskan bahwa tim manajemen proyek melakukan penilaian formal atau tidak formal terhadap efektivitas kinerja tim yang ada. Lalu permintaan perubahan, jika ada perubahan pada suatu proyek, maka juga akan diatur dalam diatur dalam poin ini. Lalu ada pembaruan rencana, hampir sama seperti sebelumnya. Lalu ada pembaruan dokumen proyek. Lalu yang selanjutnya ada pembaruan faktor lingkungan serta pembaruan akses proses organisasi. Selanjutnya ada kelola tim. Di kelola tim ini ada sama seperti yang sebelumnya. Namun kelola tim ini
dijelaskan bahwa proses yang akan dilakukan di seluruh proyek untuk melacak kinerja anggota tim, memberikan kasus umpan balik, menyelesaikan masalah, dan juga mengelola perubahan tim. Untuk di poin-poinnya ada poin masukan. Di poin masukan itu sama, ada rencana manajemen proyek, dokumen proyek, laporan kinerja, penilaian kinerja, faktor lingkungan, dan juga akses proses organisasi. Dan selanjutnya ada alat dan teknik, di mana alat dan teknik ini mencakup keterampilan interpersonal dan tim, manajemen konflik, pengambilan keputusan, dan kecerdasan emosional. Lalu yang selanjutnya ada sumber daya pengendalian, di mana sumber daya pengendalian ini merupakan proses kontrol resource untuk memastikan adanya atau ketersediaan sumber daya fisik yang ditugaskan sesuai rencana dan memantau penggunaannya. Tujuan utamanya untuk memastikan sumber dayanya itu ada pada waktu yang tepat dan dilepaskan pada saat yang tidak diperlukan. Untuk poin-poinnya yang diatur dalam PM Book ini ada masukan. Dimasukkan itu sama, ada rencana manajemen proyek, dokumen proyek, data kinerja, perjanjian, lalu ada tambahan yaitu aset proses organisasi. Lalu di alat dan teknik ada analisa data, pemecahan masalah, keterampilan interpersonal, sistem informasi manajemen proyek. Dan yang terakhir ada di keluaran, ada informasi kinerja, permintaan perubahan, pembaharuan rencana, pembaharuan dokumen. Dan yang selanjutnya ada di poin 10 yaitu komunitas, proyek, dan manajemen. Manajemen komunikasi, sorry ini bukan komunitas, yaitu komunikasi proyek manajemen. Manajemen komunikasi proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan kebutuhan informasi proyek dan pemangku kepentingan terpenuhi melalui pengembangan artefak, pelaksanaan kegiatan yang dirancang untuk mencapai pertukaran informasi yang efektif, dan juga terdapat dua bagian utama dalam manajemen komunikasi proyek. Bagian pertama adalah mengembangkan strategi untuk memastikan komunikasi efektif bagi pemangku dan kepentingan atau stakeholder. Bagian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk menerapkan strategi komunikasi. Lalu ada juga tiga bagian yang dibagi di sini. Yang pertama adalah rencana manajemen komunikasi, di mana proses ini melibatkan pengembangan pendekatan dan rencana yang tepat untuk kegiatan komunikasi proyek. Rencana ini didasarkan pada kebutuhan informasi dari setiap pemangku kepentingan atau kelompok, aset organisasi yang tersedia, dan kebutuhan proyek. Lalu yang selanjutnya yaitu mengelola komunikasi, di mana proses ini untuk memastikan pengumpulan, pembuatan, pendistribusian, penyimpanan, pengambilan, manajemen, pemantauan, dan juga disposisi akhir dari informasi proyek. Yang terakhir adalah memantau komunikasi. Proses ini di dalam poin ini, proses memastikan kebutuhan informasi proyek dan juga pemangku kepentingan untuk bertemu. Oke, yang selanjutnya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada manajemen komunikasi rencana. Apa itu manajemen komunikasi rencana? Yaitu proses mengembangkan pendekatan dan rencana yang tepat untuk kegiatan komunikasi. Komunikasi proyek berdasarkan kebutuhan informasi dari setiap pemangku, kepentingan atau kelompok, aset organisasi yang tersedia, dan kebutuhan proyek. Manfaatnya di sini yaitu utama dari proses ini adalah pendekatan terdokumentasi untuk melibatkan pemangku kepentingan secara efektif dan efisien dengan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu. Proses ini dilakukan secara berkala sepanjang proyek sesuai kebutuhan. Untuk masukannya di sini ada 5. Yang pertama yaitu piagam proyek, yang kedua rencana manajemen proyek, yang ketiga dokumen proyek, yang keempat faktor lingkungan perusahaan, yang terakhir aset proses organisasi. Untuk masukannya di sini ada 8. Yang pertama penilaian ahli, yang kedua analisis kebutuhan komunikasi, yang ketiga teknologi komunikasi, yang keempat model komunikasi, yang kelima metode komunikasi, yang keenam keterampilan interpersonal dan tim, yang ketujuh representasi data, yang terakhir rapat. Untuk keluarannya di sini ada 3. Yang pertama rencana manajemen komunikasi, yang kedua pembaruan rencana manajemen proyek,
Yang ketiga, pembaruan dokumen proyek. Untuk masukan dari mengelola komunikasi, ada 5, yaitu 1 ini rencana manajemen proyek, yang kedua dokumen proyek, yang ketiga laporan kinerja kerja, yang keempat faktor lingkungan perusahaan, yang terakhir aset proses organisasi. Alat dan teknik, ada 3, itu yang pertama teknologi komunikasi, yang kedua metode komunikasi, yang ketiga keterampilan komunikasi. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada salah kata.